warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faiz dengan NIM 15 2021 025 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Pertama-tama, marilah teman-teman kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan, junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau ceramah singkat mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Fungsi dan peran Al-Quran. Yang pertama, sebagai wahyu Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, sebagai mukjizat. Mukjizat menjadi bukti kebenaran Muhammad selaku utusan Allah untuk membawa risalah bagi manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah petunjuk, di dalamnya tertuang aturan dan hukum yang menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian cara turunnya Al-Quran. Cara turunnya Al-Quran memiliki dua periode, yaitu yang pertama, periode Makkiyah, ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, periode Madaniyah, ialah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua ada As-Sunnah. Pengertian As-Sunnah. Sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan diterima dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak atau berkehidupan baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Makna lain as-sunnah ada hadis. Menurut bahasa berarti komunikasi, cerita atau percakapan. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Yang selanjutnya macam-macam as-sunnah. Macam-macam as-sunnah. Yang pertama ada qauli, yaitu sunnah berupa perkataan Nabi SAW. Yang kedua ada fi'li, yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Nabi. Selanjutnya ada takriri, yaitu perkataan atau perbuatan sahabat yang diakui atau disetujui oleh Nabi SAW. Hukumnya sama dengan perkataan atau perbuatan Nabi sendiri. Sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga ada ijtihad atau metode istinbat. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata jahada, berarti berusaha sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang suatu masalah hukum berdasarkan isyarat-isyarat Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad disebut juga sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan untuk merumuskan hukum syara dengan cara istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara garis besar, ajaran Islam telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi masih ada hal-hal yang bersifat global atau belum detail penjabarannya. Oleh sebab itu, perlu adanya ijtihad para ulama untuk menentukan kepastian hukum tentang suatu masalah merujuk kepada dalil-dalil umum Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, itu tadi ceramah atau penjelasan singkat mengenai sumber-sumber hukum Islam. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang sopan,
Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.